Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah, syukurullah Subhanahu wa taala, sangat berkah sekali tentunya subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan berharga kepada kita semua. Tentunya kesempatan yang sangat berharga agar merubah diri kita, karena kita merasa tentunya setiap derap amalan yang kita lakukan, setiap ikhtiar ibadah yang kita laksanakan mungkin saja belum tentu bisa menghapus dosa yang biasa kita laksanakan dahulu. Tentunya pula subuh kali ini juga menjadi salah satu keberkahan yang sangat besar kepada kita semua. Karena apa? Karena tentunya nafas yang diberikan juga pada hari ini, pada saat ini kita bisa manfaatkan dengan yang baik. Salah satunya berikhtiar, bermunajat, berangkat bersama-sama dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam tafsir Jalalain itu disampaikan al-muttaqin huwallazi yumtitharul awamiri wajtanibun nawahi. Begitu disampaikan dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat tafsir ini juga sering kita dengar dalam nasihat khutbah kita pada setiap hari Jumat. Namun tentunya ini menjadi harus tertanam dalam diri kita setiap keluar dari rumah. Berarti kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu kan, pilihannya hanya dua. Kita mau fujur atau mau takwa, kita mau baik, kita mau buruk. Saat kita pegang gadget kita mau baik, kita buruk. Saat kita ngetik beri komentar, terkadang juga kita menghapus lagi komentarnya. Sepertinya ini kurang tepat kita memberikan komentar-komentar buruk. Akhirnya kita tidak jadi. Karena walaupun tujuan kita baik, bisa saja memberikan pemaknaan buruk pada orang lain, memberikan hal yang buruk pada orang lain. Maka tentunya kita tiap hari terus membangun kebersamaan melalui jamaah, melalui pengajian, melalui taklim, melalui bacaan kita yang baik, tentunya menjadikan diri kita mulai memfilter setiap amalan-amalan, kegiatan-kegiatan kita semua. Apa yang bisa kita berikan Pak untuk akhirat nanti? Apa yang bisa kita berikan nanti untuk kehidupan kelak? Tadi disampaikan tentunya amal ibadah yang biasa kita lakukan, amal ibadah yang biasa kita laksanakan belum tentu bisa menghapus dosa dari apa yang biasa kita laksanakan terdahulu. Mungkin saja juga berangkat dalam hal ini juga tidak ada amalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ibadah kali ini juga tidak ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin ada masalah hati dalam diri kita. Karena ternyata dalam disampaikan dalam kitab Qabasun Nuril Mubin min Ihya Ulumuddin, ini dari kitab mulakhisnya Ihya Ulumuddin, dicatat oleh Habib Umar bin Hafiz. Tentunya dalam kitab tersebut disampaikan Bapak-bapak sekalian, ar-riya'u lil ibadati wa huwa talabul manzilah, talabul manzilati ila qulubin nasi. Dia disampaikan bahwa ternyata ria itu disampaikan lil ibadati, bagi orang-orang yang ibadah. Karena tentunya orang yang tidak ibadah tidak ria Pak, tidak ingin terlihat. Pengertiannya apa? Mahwa ria tolabul manzilah, meminta kedudukan, ila qulubin nasi, kepada hati-hati manusia. Tentunya kita tidak mengharapkan balasan, tetapi memiliki ada loh catatan kebaikan kita yang dirasakan orang lain, ada yang dilihat orang lain. Tentunya keriaan ini bisa saja menghapus setiap amalan-amalan kita. Yang diserang siapa? Ya, yang diserang juga kami, juga yang bicara di depan ini juga pasti ya tentu diserang. Yang biasa memimpin kegiatan ibadah pun tentu bapak-bapak yang biasa berangkat ke sini. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
lah ini menjadi salah satu syukur Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, Pak. Tentunya kita mungkin bukan berasal dari jamaah Masjid MRTK, berasal dari masjid mana-mana, kita berikhtiar datang ke sini menjadi salah satu ikhtiar mulia thalabul ilmi. Berikutnya Bapak sekalian, salawat berangkai salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri toladan kita semua. Tahta liwa'i Muhammadin yaumal qiyamati sairin wa ilal haudi waridin, gitu ya dalam doa, wa ilal jannati dakhirin. Sering dalam Ramadan kemarin kita mengharapkan tahta liwa'i Muhammadin yaumal qiyamati sairin, berada dalam bendera panji Muhammad Nabi, bendera panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhirin, kita berkumpul nanti dalam haud, dalam sebuah telaga dan masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya salah satunya adalah hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad yang salah satunya gemar bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tentunya harus menjadi salah satu gaungan kita, Pak. Menjadi salah satu gaungan kita. Sama khutbah juga, kenapa khutbah Jumat itu ada kata-kata salawat di dalamnya? Karena menjadi salah satu rukun, Pak. Jika salawat itu tertinggal, maka batalah khutbah tersebut. Jika batal khutbah, batalah kegiatan salat Jumat tersebut. Berarti sangat pentingnya kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Maulid ini salawat ini tentunya senantiasa menjadi satu amalan rutinitas bagi kita. Syukur-syukur bisa menjadi sebuah amalan rutinan kita semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesini ada 2 misi, Bapak. Sebenarnya memang terencana hanya 1 misi. Kemarin ketemu dengan ketua ketua takmir MRTK, meminta izin untuk menyampaikan sosialisasi terkait pembangunan masjid dan muhajirin yang ada di Beranda Ganesha 2. Ini misi utama. Kami minta waktu kesempatan dilaksanakan setelah kegiatan pengajian ini. Biarlah kami nanti jam 6 hingga jam 15 menit kemudian kami sampaikan. Tapi ternyata kata ketua takmir, sudahlah dilanjutkan saja dengan pengajian biar waktunya maksimal, seperti itu disampaikan. Ya, tentunya agar tidak mengganggu bapak-bapak sekalian. Syukur jadi ada 2 misi ke sini. Yang pertama memang mengisi pengajian, yang kedua juga menyampaikan presentasi atau sosialisasi dari pembangunan Masjid Al-Muhajirin yang ada di Beranda Ganesha 2. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam sebuah kitab Ar-Risalah Ahlussunnati wal Jamaah. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah fi hadisil yang dikarang oleh ta'lif Al-Alama Syekh Muhammad Hasim Al-Asy'ari Ar-Raisul Akbar li Jami'ati Nahdlatul Ulama'i. Afallahu anhu wa ani walidihi wa an masyayikhihi wa jamil muslimina amin fid dunya wal alamin. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa bab tentunya di dalamnya. Salah satunya akan kami sampaikan. Yang pertama tentang satu fasal yang akan kami sampaikan, faslun, bermula dari suatu pasal fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Bermula suatu fasal fi bayani, dalam sebuah penjelasan, wujubit taqlidi, kewajiban bagi kita untuk taklid. Liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi, bagi siapa yang memang tidak memiliki kesungguhan dalam berijtihad. Bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu wa taala, di sini menerangkan bagaimana pentingnya kita bertaklid. Pertanyaannya adalah wa ma huwa taklid? Apa itu taklid? Kalau disampaikan dalam sebuah oleh Imam Al-Zuwaini dalam kitab Waraqat, itu disampaikan kubuli qaulil qaili bila hujjatin. Al-kubul, menerima, qaulil qaili, perkataan, pendapat al-qail, seorang mujtahid tadi, bila hujjatin, tanpa bertanya hujjah ataupun dalil. Berarti taklid itu adalah menerima perkataan,
dari seorang mujtahid bila hujjatin, tanpa bertanya dalil lagi, tanpa berkata hujjah lagi. Liman laisa lahu, tetapi ingat di sini ada perkataannya liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi, bertaklid bagi siapa yang memang bukan baginya al-ijtihad, tidak memiliki, bukan seorang mujtahid. Berarti ada mujtahid, ada muqallid, ada taklid, ada ijtihad, kan gitu Pak. Berarti statusnya mana yang lebih tinggi? Berarti lebih tinggi al-ijtihad daripada taklid. Ada mujtahid, orang berijtihad, ada muqallid, orang yang mengikuti al-ijtihad tersebut. Mafhum ya sampai di sini Pak ya? Kita lanjutkan dalam hal ini. Yajibu indal jumhuril ulama'i, pandangan dalam ulama pada ulama-ulama al-muhaqqiqina, ulama-ulama al-mu'tabar yang umum dan tentunya memberikan kapasitas di dalamnya, ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadi al-mutlaqi. Jadi pandangan pada jumhur ulama kepada setiap yang tidak memiliki ahliyatul ijtihad, kemampuan berijtihad al-mutlaq yang sangat mutlak. Jadi taklid ini adalah menjadi salah satu pandangan. Oh, ternyata setelah melihat umat ini semakin merosot terhadap kemampuannya, semakin merosot terhadap hafalannya, mulai berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berbeda bahasa, sehingga literasinya pun dan informasinya cukup kurang. Akhirnya ternyata taklid inilah dimulai dialirkan. Laisa lahu ahliyatul ijtihad. Wa ma huwa al-ijtihad? Nah, pertanyaannya adalah apa itu ijtihad? Belum disampaikan. Al-ijtihadu badlul jahdi fi mahallil ikhrajil hukmi syar'i minad dalil. Nah, al-ijtihad itu jadi kebalikannya Pak. Tadi disampaikan badlul jahdi, pengorbanan yang sungguh-sungguh, pengorbanan pikiran, pengorbanan pengetahuan, pengorbanan keilmuan. Apa yang telah difikirkan, apa yang telah dipelajari, apa yang telah dihafal, apa yang telah dikuasai, fi mahallil ikhraji, dalam hal yang harus keluar. Al-mahal itu sebenarnya pengertiannya adalah tempat, atau mengatakan dalam perkara yang harus ditetapkan. Al-hukmi syar'i, dalam hukum syariat, minad dalil, dari dalil. Jadi kalau ijtihad ini, seorang mujtahid tadi disampaikan dia akan mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pernyataan minad dalil fi mahallil ikhraj hukmi syar'i, hukum syariah minad dalil, dari dalil. Jadi berarti bukan berarti seorang mujtahid ini tidak memiliki dalil, bukan berarti seorang mujtahid ini tidak hafal terhadap hukum syariah, bukan. Tetapi mereka memberikan rumusan-rumusan agar mempermudah umatnya Nabi Muhammad ini untuk menikmati hukum syariah ini dengan nyaman, dengan baik, dengan kemudahan tadi yang disampaikan. Maka daripada itu kita bertaklid ke orang mujtahid. Mujtahid merumuskan sebuah hukum syariah sesuai dengan dalil dan ketentuan keagamaan. Seperti itu Bapak-bapak sekalian. Wa in kana qad hasala ba'dul ulumil mu'tabirati fil ijtihadi taqlidu qaulil mujtahidina wal akhdu bi fatawahihim. Dan jika qad hasala ba'dul ulum, kita sudah hasal, memiliki, menghasilkan ba'dul ulum, tetapi ba'dul ulum itu sebagian dari pengetahuan saja. Tentunya ini datang ke sini juga bagian dari mengambil sebuah pengetahuan. Datang ke MRTK bagian dari sebuah pembelajaran. Mungkin kita baca-baca, beli buku keislaman, beri kitab. Tujuannya ada ba'dul ulum, dari sebagian ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ba'dul ulum al-mu'tabar, tentunya dalam hukum syariah tadi, fil ijtihadi,
dalam sebuah ijtihad, kesungguhan kita. Taqlidu qaulil mujtahidina wal akhdhu bi fatawahihim, tetapi karena ba'dul ulum, karena hanya sebagian pengetahuan tadi, qaulil mujtahidina, kita tetap harus taqlidu qaulil mujtahidina, taklid kepada pernyataan seorang mujtahid, wal akhdhu bi fatawahihim, dan mengambil semua fatwa-fatwa dan pernyataan tadi. Liyakhruja an ahdi taklifi bitaklidi ayyihim syaa. Apa maksudnya? Untuk keluar. Nah, tujuannya taklid adalah liyakhruja an ahdi taklifi bi an ahdi taklifi bitaklidi ayyihim syaa, untuk keluar dari tanggungan beban syariah untuk bertaklid kepada imam-imam yang ditentukan. Jadi ahdi taklif itu, Pak, beban syariah ini kami jelaskan untuk keluar dari beban syariah. Ahdi taklif, pernah mungkin kita mendengar dengan seorang kata mukallaf. Mukallaf berarti orang yang sudah taklif. Apa itu pengertiannya? Minimal dia sudah baligh, dia berakal, mendapatkan kewajiban, mendapatkan hukuman, harus melaksanakan ketentuan syariat Islam. Anak kita sudah baligh, anak kita sudah kita sekolahkan, anak kita sehat jasmani dan rohani, tentunya dia ahdi taklifi, sudah mulai menanggung beban syariah. Jika dia melakukan kesalahan, athimun, maka dosa baginya. Jika dia melakukan kebaikan, maka pahala baginya. Ahdi taklif. Nah, tentunya kita yang berada di sini, usia yang sudah kepala 3, 4, 5 dan seterusnya, ahdi taklif. Selama kita sehat pikirannya, selama kita tidak tidur, berarti ahdi taklif. Apa yang kita lihat jadi pahala, apa yang kita lihat bisa jadi dosa, apa yang kita lakukan bisa jadi pahala, apa yang kita kerjakan bisa menjadi pahala. Ahdi taklif. Jadi liyakhruja ahdi taklif, agar beban-beban ini biar keluar, biar selesai. Salah satunya yaitu dengan taklid. Bitaklidi ayyihim syaa, kepada siapa yang dikehendaki. Tentunya al-mujtahid al-mu'tabar ini ada 4 tadi disampaikan, dalam hal ini Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi dan Maliki dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih. Tentunya kepada siapa? Tentunya monggo kita menjadi pilihan kita. Namun ternyata di Indonesia, di negara kita lebih umum bertaklid kepada madhab al-imam asy-Syafi'i. Kenapa? Karena salah satu madhab yang sangat berhati-hati dalam hal ini, dan juga tentunya juga kitab-kitab, kajian-kajian dan guru-gurunya pun sangat mudah ditemukan berada di negara kita. Mungkin di belahan dunia lain mungkin akan berbeda. Bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam kitabnya dalam An-Nahl di ayat 43, fas'alu, maka bertanyalah, alu, kalian semua, ahla dzikri, kepada orang yang berpengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kalian semua la ta'lamuna, tidak mengetahui. Disampaikan ayatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, kepada orang yang berpengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Fa'aujaba su'ala ala man lam ya'lam dzalik, maka fa'aujaba, Allah mewajibkan
Fa'aujaba, maka Allah mewajibkan as-su'ala, bertanya, ala man lam ya'lam, terhadap apa yang tidak diketahui, dzalika. Maksudnya ke ayat yang sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan. Wa dzalika taqlidul alimi, dan itu bagian dari taklidnya seorang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan maksudnya jika tidak tahu ya bertanya. Begitu ya. Orang yang berpengetahuan, jika ada pengetahuan yang tidak diketahui, maka tentunya bertanya kepada siapa? Ludzikri, kepada orang yang memiliki kapasitas di dalamnya. Bukan bertanya kepada siapa-siapa, ahludzikri. Jadi contohnya orang yang berpengetahuan ialah orang yang bertanya kepada ahludzikri sesuai dengan kapasitasnya. Wa dzalika taqdilul lil alimi wa huwa amun likulli mukhattabin. Dan pernyataan ini adalah pernyataan umum. Kalau ini menjelaskan dalam ayat tadi dalam kitab Hasyim Asy'ari ini, amun likulli mukhattabin, kepada siapa mukhatab, objek yang disampaikan. Fas'alu mukhattabin, berarti umum maksudnya. Mukhattabin. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, wa yajibu ayyakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lam bil ijma'. Maka tentunya diwajibkan ayyakuna amun. Jadi secara umum diwajibkan untuk fi su'ali an kulli ma lam yu'lam. Secara umum diwajibkan bagi kita untuk bertanya kepada ahlu zikri malam yulam, apa yang tidak diketahui, lil ijma, dalam kesepakatan jumhur ulama. Ala annal ammata lam tazal fi zamani sahabati wat tabi'ina wa kullu haditsil mukhallafin. Karena sesungguhnya orang-orang yang awam atau orang-orang yang datang seperti kita, lam tazal, belum berada, fi zamanis sahabati, di dalam zaman sahabat, wat tabi'in, dan juga di zaman para tabi'in, wa kullu hudusil mukhallafin, dan begitu juga zaman setelahnya. Tentunya para mujtahid ini, Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki, adalah orang yang berada dalam zaman tabi'ut tabi'in. Maka daripada itu, bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menyadari semua kapasitas keilmuan kita belum seberapa, Pak. Hafalan kita belum seberapa. Kita tidak bisa hanya mengatakan, oh saya sebuah hafal hadis. Jangan sampai hadis yang kita hafal ternyata hanya matan saja, tidak ada perawi di dalamnya. Siapa yang meriwayatkan? Siapa yang menyampaikan? Bagaimana yang meriwayatkan ini, ketentuannya sahih atau tidak, dobit atau tidak, penyampai materinya, penyampai riwayatnya, ketentuan hadisnya. Kan tentunya bukan masalah hadisnya kita hafal atau tidak, bagaimana dalam ilmu hadisnya, mustalahnya. Karena ternyata ada banyak fan sekali pengetahuan seorang disebut mujtahid, tidak hanya Al-Qur'annya yang hafal, tapi tafsiran Qur'annya, ulumil Qur'annya, bahas qawaidatul lughahnya, tidak hanya fikihnya yang diketahui, usulul fikihnya juga, nasikh mansukh, tidak hanya dalam usul fikih tetapi dalam ulumul Qur'an, balaghah, al-ma'ani, al-bayan, al-mabadi. Kan juga itu bagian-bagian yang harus diketahui bagi kita semua. Maka daripada itu juga kita tentunya tidak serta-merta memberikan pernyataan-pernyataan, wah itu salah, itu tidak. Tentunya karena batas kemampuan kita yang kita sadari belum setingkat para mujtahid. Saya yastaftunal mujtahidina wa yatba'unahum fil ahkami syar'iyyati wal ulama. Maka daripada itu bagi kita semua yastaftuna, untuk meminta fatwa,
pernyataan, ketetapan al-mujtahidina pada mujtahid wa yatba'unahum fil ahkami syar'iyyati, dan mengikuti dalam hukum syar'iyah, wal ulama, dan para ulama. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, wala yajibu 'alal 'ammi, maka la yajibu, nah disampaikan dalam hal ini la yajibu, tidak wajib, 'alal 'ammi, bagi seorang yang awam, iltizamu, untuk apa? Konsisten, untuk berada fi madhabi, iltizamil madhabin fi kulli hadithin, maka tentunya tidak wajib pula. Ini fair di sini disampaikan. Juga kita tidak wajib juga, Pak, bahwa kita itu hanya berpegang teguh pada satu madhab saja. Fi kulli hadithin, walau iltizaman, dan walaupun dalam diri kita iltizaman, menetapkan diri, madhaban mu'inan, dalam ketentuan bermadhab. Contohnya kamadhabis Syafi'i, seperti kita menetapkan, oh iya saya bermadhab kepada Imam Syafi'i, berarti kitab-kitabnya apa yang kita baca? Oh, kalau kitabnya yang umum saat zaman kuliah yang berbahasa Indonesia seperti fikih Islam, Haji Sulaiman Rashid misalkan, kan ini madhabnya Syafi'i. Kalau kitabnya apa? Kifayatul Akhyar, Takrib, kitab-kitab lainnya yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah, tentunya kita beriltizaman untuk menetapkan madhab mu'inan, kamadhab Syafi'i tentunya, wa ghairu madhabihi, atau pada madhab yang lain. La yajibu 'alal istimrar, tetapi bisa saja la yajibu bagi kita untuk bisa berpindah pada madhab yang lain kalau ada ketentuan-ketentuan yang sangat mendesak. Bal yazuzulahu intiqalu ila ghairi madhabihi, tetapi yajuzulahu, boleh baginya, intiqali ila ghairi madhabihi, untuk berpindah kepada madhab yang lain. Contoh kasus yang umum yang mungkin sering bahkan pernah kita lakukan, seperti kita melaksanakan kegiatan tawaf. Dalam madhab Syafi'i tentunya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu hukumnya batal, karena walastumun nisaa, pengertiannya lammasa yulammisu, bersentuh. Tapi dalam Imam Hanafi contohnya mengatakan lamasa yulamisu, artinya apa? Saling menyentuh. Qatala yuqatilu, saling membunuh. Berarti kalau pengertiannya madhab Hanafi, lamasa yulamisu, saling menyentuh, berarti aktif pasif, Pak? Aktif. Makanya mengatakan bahwa tidak batal seseorang bersentuhan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, lammasa yulammisu, selain bersentuh saja batal baginya. Nah, makanya intiqalul madhab dalam kondisi-kondisi tertentu itu tentunya dibolehkan. Tetapi dalam hal yang lain kita tidak boleh talfik, mencampur adukan madhab, ini tidak boleh. Tapi sepaketannya dalam kondisi ini sangat diperbolehkan. Tetapi kalau oh iya kata Ustadz, katanya kita boleh saja bersentuhan, tidak batal, berpindah madhab. Pertanyaannya, kalau kita berpindah madhab terhadap bersentuhan tadi tidak membatalkan wudhu, pertanyaannya bagaimana cara kita berwudhu? Berarti berwudhunya harus menggunakan madhab yang diikuti tadi. Kalau oh sudah berwudunya Hanafi, batalnya Hanafi, berarti berwudunya madhabnya Hanafi pula. Imam Syafi'i takhlil sunnah, Pak. Tapi Hanafi wajib, Pak, menyeka di antara jari jemari kaki, di antara jari jemari tangan. Masurroksi, kalau pengertian Imam Syafi'i, ba'du, sebagian. Yang penting ada 3 jari nempel ke 3 helai
dan juga nempel kepada kulit bagian kepala atas, ini sudah dianggap selesai. Tetapi Imam Hanafi dikebelakangkan, Pak. Walaupun sunnah dikembalikan lagi. Berarti, nah ini yang disebut dengan talfek. Dia wudunya madhab Syafi'i, tapi batal-batalnya dia ingin madhab yang lain. Tidak seperti itu. Wudunya pun harus Hanafi. Kalau dia batalnya, nah ini yang tidak boleh dalam kita semua untuk mencampur adukan. Sama lagi, Pak, bayar zakat. Tentunya ketentuannya dalam madhab Syafi'i itu dengan makanan pokok. Beras berarti 2,5 kilo atau 3, sekian liter. Tidak ada menggunakan uang. Tapi salah satu madhab boleh menggunakan uang. Cuma konversinya ternyata jauh lebih tinggi. Kenapa? Jadi tidak boleh kita mengeluarkan uang berzakat menggunakan ukurannya madhab Syafi'i, tapi kita konversikan dengan uang. Harga beras 11.000 kalau per liter. Kalau 3,5 liter berarti sekitar 40 ribuan gitu kita kasih. Tidak seperti itu. Tetapi konversinya harus sesuai dengan madhab yang lain. Madhab yang lain tentunya satu sok itu jauh lebih besar daripada madhab Imam Syafi'i. Makanya kadang-kadang kita menggunakan uang bisa di angka 50 ribu. Bapak-bapak yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini menjadi salah satu penyemangat bagi kita semua untuk terus memperdalami ilmu keagamaan, memperdalami pengetahuan kita, terutama dalam madhab ini. Kita merasa diri kita, ya kami semua guru-guru kita yang biasa mengisi kajian ini juga besar kemungkinan mereka akan taklid. Guru-guru kita, ya kami mengenal teman-teman yang memberikan kajian materi ini, kajiannya kitabnya akan pasti sama. Pasti kitabnya karangan ulama A, karangan ulama B. Tentunya pasti sama. Maka daripada itu tentunya jangan remehkan taklid ini, terus diikuti. Dan memang tentunya tidak hanya mendengarkan materi dari guru-guru kita, baca buku sesuai dengan madhabnya juga jauh lebih penting untuk memperkaya ahdud taklifi kita, untuk memperkaya pengetahuan kita agar liyahruja'an ahdid taklifi, agar keluar dari beban seseorang dalam menjalankan syariat Islam. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak, dilanjutkan misi kedua Bapak ya. Kami lanjutkan Musyara Al-Muzammil. Lebih terkenalnya itu 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu namanya Musyara Al-Muzammil namanya, Pak. Musyara Al-Muzammil namanya. Nah, berkembangnya ternyata memang juga saya tidak tahu siapa yang memberikan nama, karena saya itu masih banyak warga yang masih belum berdatangan ke Beranda Ganesha 2 yang di sebelah kiri itu, yang pos sapam yang ada kanopinya itu. Ke Beranda Ganesha 2 itu memang belum banyak berdatangan, tapi namanya Al-Muzammil. Ya Muzammil, orang-orang yang berselimut. Makanya subuhnya tidak sebanyak subuh di sini, Pak. Hanya diganti namanya Al-Muhajirin. Juga pun kita juga tahu bisa berganti kepada Masjid Al-Muhajirin. Tidak banyak saat itu kalian tidak hadir, mungkin ya ittibaan, mengikuti bahwa memang kita orang-orang yang berhijrah gitu, berpindah tempat dari Jakarta ke Kahuripan gitu ya. Al-Muhajirin. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Al-Muhajirin tentunya ini adalah masjid yang dibanggakan, menjadi salah satu kebanggaan kami tentunya Beranda Ganesha 2, yang memang saat ini kita baru memulai. Kalau ditanyakan Beranda Ganesha 2 punya tempat ibadah atau tidak, saya katakan memang saat ini kami belum punya tempat ibadah. Jadi saat itu
kalau kita lihat Bapak, latar belakang pembangunan Masjid Al-Muhajirin tadi, ini ada yang bergambar warna biru, hijau, ya warna yang paling kanan Pak, yang paling kiri, tengah dan sampingnya. Tentunya ini musola yang biasa kita gunakan saat ini sholat. Ceritanya tidak salah, ini Qaulau kamakila, katanya orang-orang pendahulu sebelum kami datang, teman-teman itu sudah menyiapkan pasir split di Tanah Pasum. Kami memiliki Tanah Pasum yang sekarang menjadi bangun, namanya Taman Tengah namanya. Ada 2 taman di sana, tengah dan taman belakang. Taman tengah itu sudah kita siapkan Pak pasirnya. Sudah siapkan kita batunya Pak di dalamnya. Sudah kita siapkan. Ternyata dari Perkembang datang. Tek. Bapak, daripada bangun sulit-sulit di taman tengah, ada tempat di G10 nomor 1. Ini di pojok Pak. G10 nomor 1. Tampak sekali sebenarnya ini rumah Pak, tapi rumah yang tidak proporsional. Harusnya umumnya dari G1 sampai G10 ini berukuran 6 kali 10 meter. Tapi ini tidak berukuran 6 kali 10 meter karena ada kesalahan. Kontraktor mungkin ya, ada kesalahan kontraktor, akhirnya tidak sempurna. Mungkin juga karena tidak sempurna tidak terjual. Akhirnya diberikanlah kepada kami untuk melaksanakan ibadah di sini. Perkembangan waktu tentunya kami merasa berkeinginan agar tempat ini biasa jauh lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih aman. Kalau mengatakan nyaman secara keluasan tentunya tidak Pak. Sering terjadi, tapi bisa dipastikan hampir setiap Ramadan mungkin bisa 1 sampai 2 kali. Kalau udah hujan sudah tidak bapak-bapaknya, tidak ibu-ibunya pasti pergi dari kegiatan tarawih. Sudah pasti bapak-bapaknya saja sudah tidak cukup. Kalau tidak salah ada lebih dari 200 kakak. Cuma mungkin yang aktif sekitar 160 kakak. Yang muslim itu kurang lebih 180 kakak Pak. Kalau dikalikan 2 kalikan 3 kan sekian anggotanya. Nah, ini tidak nambung Pak. Walaupun kita gunakan tenda, ternyata kalau namanya hujan, tenda itu juga tidak bisa menampung percikan airnya, itu tetap akan mengganggu soal ibadah. Akhirnya sudah, ini tempat ini cukup kecil sekali, ada 5 saf ya, kurang lebih 9 orang ke samping, yang sempurna itu 9 bagian depan, belakang itu 2 saf terakhir itu 5 orang cukup lah. 9 kali 3 27 tambah 10 47, nyaman. 47 mungkin bisa dipaksakan tempat seperti itu. Nah, karena memang kita seperti ini, ya sudahlah, mau kita bangun ke lantai 2. Masjid ini rencana mau dibangun Pak ke lantai 2. Akhirnya kita buat surat melalui RT, kita buat surat. Surat pertama kita sampaikan, dijawab Pak. Tidak dijawab. Kita dipanggil, intinya apa? Intinya suruh buat yayasan. Nanti biar hibah ini diberikan kepada yayasan. Tidak dijawab surat kami. Kita bersurat tidak jawab, hanya dipanggil, diberikan suruh buat yayasan. Dan kalau tidak salah sebelum Covid 2019 ini 2 kali kami bersurat, dipanggil saat surat kedua. Sudah selesai, akhirnya suruh buat yayasan. Allah ternyata mempunyai takdir yang lain Bapak. Ternyata pasca Covid pengembang berubah Pak, manajemen berubah, dan memang kehidupan yang kita rasakan saat ini memang lebih terperhatikan untuk sarananya, tapi ternyata lebih strength juga terhadap hal-hal yang lain di dalamnya. Sudah tersebut kita dirubah, kita buat surat kepada manajemen baru Pak, tidak dijawab. Maksudnya menyampaikan bahwa dan dilampirkan yayasan yang diinginkan sudah ada. Cuma karena manajemen baru Pak tidak dijawab. Akhirnya saat mereka kunjungan ke Beranda 2 dalam kegiatan pelepasan keamanan dan ketertiban. Keamanan, ketertiban dan kebersihan. Itu kan dilepas Pak. Wilayah Beranda 2, Beranda 1 dilepas oleh manajemen. Mereka sosialisasi pada kami minta Pak,
Berarti setelah kami minta, coba Pak bersurat lagi. Kira-kira mau surat 4 kali kita kirim surat Pak. Ternyata walhasil kita hanya dipanggil. Dipanggil, turunlah angka Pak. Kalau tidak salah di tahun 2003, kalau tidak salah saat dilepasin 2003, angkanya masih 4.800.000-an. Dikalikan sekian meter seini, keluarlah angka 300 juta kurang. 300 juta kurang, disuruh dibayar. Jadi bahasan kita. Nah, ada berkah subuh Pak. Berkah subuh ini. Kami pulang melalui gang. Ini benar berkah subuh. Pulang melalui gang, kalau tidak salah di gang G7 G6 kami ngobrol. Yang kebetulan memang yang ngobrol saya dan ketua DKM. Ngobrol tentang masalah tanah, bagaimana kalau dibangun, bagaimana strateginya. Ada jamaah yang lewat Pak. Bukan jamaah beranda, tapi ikut sholat subuh. Dengar Pak, dengar kami, bagaimana kalau tanah sekian cukup atau tidak? Ya kita jawab, namanya tanah luas, lebih luas daripada ini, kita jawab saja cukup. Akhirnya, tapi kita tidak berpikir bahwa itu mau diwakafkan. Akhirnya Allah masih memberikan wakaf tanah. Setelah dengar obrolan kita, diberikanlah tanah sertifikat Pak. Tepatnya di mana? Tempatnya di G1 nomor 1 paling pojok. Yang sekarang kalau kita keluar Kahuripan ada banner yang nempel dengan banner ini. Masjid itu nempel dengan banner yang dimaksud. Alhamdulillah, kalau secara tanah itu luasnya memang sekitar 143, sekian. Bersertifikat Pak. Sudah selesai sertifikatnya. Dan juga sudah kita aktakan ke KUA sertifikatnya ini, agar maksudnya memang benar-benar masjid ini memiliki legal formil. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lanjutkan di sini kita lihat desainnya Pak, Masjid Al Muhajirin di sini ada garis panjang berwarna hijau. Garis panjang berwarna hijau itu jalan Pak. Jalan keluarnya, akses keluar Telaga Kahuripan. Dan yang dilingkari berwarna merah itu lokasi masjid. Tentunya masjid ini berlokasi sangat menempel dengan jalan keluarnya. Nah, kalau lihat di foto bagian tengah itu ada nomor 03117 di sana. Berikut juga ada taman kecil Pak di sampingnya. Kemungkinan masjidnya agak menjorok keluar, masuk ke wilayah taman. Dan taman itu menjadi parkiran kita. Nah, desainnya seperti ini, kita lihat di samping sketsanya. Alhamdulillah. Sebelum desain Kak, ada informasi lain masjid ini. Setelahnya Kak, boleh? Ini ya. Oke. Oh, udah dirubah baru ya. Oke, di sampingnya Bapak sekalian itu ada radius. Kita buat radius. Potensi kami ini berbicara potensi. Potensinya Pak, radius 500 meter saja, kurang lebih 500 meter saja. Kalau di sini pengajian radiusnya udah berkilo-kilo Pak. Kalau BIP ke sini berarti radiusnya kurang lebih 3 kilo ada kali ya. Radius 500 meter saja kami bisa menjangkau seluruh beranda Ganesha 1 yang tidak memiliki tempat ibadah. Beranda Ganesha 1 tidak memiliki tempat ibadah Pak. Musola tidak ada. Dia biasanya kalau tidak ke Gria ya ke tempat kita, kalau enggak ke sini, ke taman. Radiusnya beranda Ganesha 1, beranda Ganesha 2, taman Ganesha. Ini bahkan sedikit Gria dapat. Ini potensinya 500 meter saja. Kalau kita tambah lagi, tentunya juga jangkauannya cukup luas. Nah, ini radius. Selain daripada itu, tentunya sirkulasi itu, jalan itu juga menjadi salah satu potensi dakwah kita untuk mengajak masyarakat biar nyaman untuk melaksanakan ibadah. Dilanjutkan nggak sekalian? Desain masjidnya seperti ini Pak. Tentunya bukan saya yang mendesain ini Pak. Memang ada orang yang menggambar. Terencana seperti ini. Terencana seperti ini, masjidnya berlantai 2. Yang terakhirnya di dak.
berantara dua, yang terakhirnya di dak ya progresnya. Nah, maaf sebelumnya itu memang tidak lurus Pak, nanti tidak ngotak bentuknya. Karena memang ternyata arah rumah dan arah kiblat ini sangat berjauhan. Arah rumah kita benar-benar ke barat. Ternyata kiblat kita kan agak nyerong ke kanan. Nah, kita sudah diuji Pak, sudah diukur Pak dengan lembaga falak. Kita hadirkan mereka semua. Kita juga tahu kayaknya ini nyerong banget ini. Akhirnya lembaga tersebut kita hadirkan, kita minta sertifikat arah kiblat untuk kita sertifikasi sesuai dengan ketetapan dari lembaga falak tersebut terhadap arah kiblat. Ternyata sangat nyerong karena kita merasa wah tanah kita tidak seluas tanah yang lain. Akhirnya kita buat agak nyerong juga Pak. Jadi yang kanan yang agak ngiblat, yang kirinya lurus. Tapi mungkin di dalam memang agak kita buat sekat, kita sekat permanen agar memang kesannya tetap ngotak di dalamnya. Nah, ini terencana. Begitu juga dilanjutkan Kak. Nah, progres konstruksi Bapak sekalian, alhamdulillah Pak. Kemarin terlaksana sholat Idul Adha bersama-sama. Ini progres konstruksi kita sudah melaksanakan kalau kerja bareng-bareng kurang lebih 6 kalian Mas sudah. Sebelum lebaran 1 kali, pasca lebaran Idul Fitri ini kurang lebih 5 kali Pak kita kerja bakti. Mulai dari slope, terus juga ngecor, terus juga floor, ngelantai itu, flooring, begitu juga persiapan-persiapan lainnya. Ini pengembangan nih Pak, baru seperti ini. Alhamdulillah kemarin ternyata Idul Adha pun yang pertama jalan pure, ibu-ibu tetap masih menggunakan jalan akses G1 G2 G1 G3 katanya seperti itu. Tapi kalau lihat di foto sih seperti itu. Kebetulan kami tidak ikut sholat id di lokasi, tapi memang pernyataannya kemarin bahwa ibu-ibu tidak ada yang masuk masjid Pak, tidak cukup. Bahkan bapak-bapaknya pun, ini kondisi terbuka seperti ini, bapak-bapaknya pun tidak semuanya, ada sekitar 10-15% tuh masih tetap ikut di jalan juga. Tapi memang hanya kita berharap bisa lantai 2 Bapak sekalian. Ini yang berwarna biru, garis-garis itu berwarna biru merah itu jalan Pak, jalan kita semen. Jalan kita lurusin biar nyaman, kita semen lagi. Nah, kita semen biar satu mah ibu-ibu gak sulit mengarah ke terhadap arah kiblat. Yang kedua juga biar nyaman saja. Ini seperti ini Bapak sekalian. Memang sih terakhir seperti ini, cuma memang yang terbaru kemarin itu memang sudah mulai tertutup Pak. Bagian luar, bagian kiri dan bagian depan sudah mulai naik, ditutup dulu biar sudah mulai agak terlihat terlebih dahulu. Insya Allah di pekan besok rencana ingin mulai ngecor Pak satu-satu, karena memang dananya cukup terbatas. Kita ingin ngecornya nggak seluruh, ngecor tiang itu tidak seluruh Pak, satu-satu dulu ya. Satu-satu tujuannya memang bahannya biar kalau sudah ini copot pakai lagi, copot pasang lagi papan dawan seperti itu. Kalau menggunakan tenaga warga, kami biasanya barang-barang ngecor kan tentunya harus papan-papan coran itu juga harus sudah siap semuanya biar serentak. Oke, dilanjutkan Kak. Nah, ternyata dari hitung-hitungan, ini hitung-hitungannya ahli hitung Pak ya, keluarlah angka 1,5 miliar bangunan tersebut. Tapi kalau hitung-hitung sekarang juga sudah lebih dari 200 juta sudah keluar, lebih daripada 200 juta keluarnya, lebih 250-an lah ya sudah keluar. Ini terencana target kami adalah 1 lantai. Lantai 1 dulu ada selesai, kurang lebih 500 juta bisa kami himpun untuk tempat kami melaksanakan sholat. 500 juta ya cukup tinggi juga Bapak sekalian ya. Maka daripada itu kita coba sosialisasi. Pekan kemarin kita ke Masjid Atur, bahkan ketua DKM-nya Pak Haji Icon ini ke lokasi
katanya mau presentasi gitu. Akhirnya kita mengiyakan. Kemarin hari Ahad kemarin presentasi di sana. Ini hari Sabtu alhamdulillah berkesempatan di Masjid MRTK. Di MRTK. Bapak sekalian, target kita 500 juga. Semoga memang Lebaran ke depan tuh sudah mulai ketutup, Pak. Minimal lantai 1 sudah bisa digunakan. Bahkan rawatibnya, kegiatan sholat hariannya itu juga bisa dilaksanakan. Lanjut Kak. Sudah isyraq kayaknya. Ada beberapa Bapak-bapak sekalian, apa kita melaksanakan infak ini Pak? Namanya jeber. Namanya jemput berkah Pak. Jeber ini memang dilaksanakan oleh Ibu Majlis Taklim An-Nisa setiap Ahad pagi. Setiap hari Ahad pagi mereka keliling menukar kaleng. Sebenarnya ini program infak DKM yang dilaksanakan setiap bulan. Setiap bulan kami keliling DKM ini tukar kenceleng, kita tukar, ambil terus saja rutin. Tetapi karena ini untuk pembangunan masjid, kita rubah dari mulai sebulan sekali menjadi satu pekan sekali. Setiap hari Ahad kita keliling, ini jeber Pak. Jeber ini tidak hanya beranda 2 saja yang punya, ada beranda 1 juga punya kaleng infak Pak. Cuma mungkin kalau untuk terjemput memang tidak ada, dia yang harus aktif memberikan kaleng infak ini kepada kami, kepada Majlis Taklim An-Nisa yang akan disetorkan kepada panitia. Ini jeber. Yang kedua adalah sama Pak, sumbang materi. Sama ya, sama-sama saja Pak. Sumbang materi. Jadi kita punya list nih kebutuhan untuk target ini, di list. Penanggung jawabnya Pak Muslim, pimpinan proyek dalam pembangunan ini. Nanti kita list Pak. Kalau di grup kami itu, di grup jamaah itu, kita list kebutuhannya apa. Kebutuhan semen 50 sak saat ini, pasir apa dan yang lainnya, perekat, ataupun papannya. Nah saat ini coba kita list, kita centang hijau yang sudah masuk. Jadi memang fokus, kalau yang ini fokus kepada bahan bangunan. Ternyata memang warga juga berbeda-beda Pak ya. Ada yang ingin ngasih uangnya, ada yang suka ngisi bahannya, ya kita himpun saja. Berikutnya ada SIMAS, Sahabat Infak Masjid. Nah Bapak sekalian, saya pikir bisa kalau ingin ikut SIMAS Pak. Kami punya grup khusus Sahabat Infak Masjid ini, yaitu kita punya komitmen untuk memberikan sumbangan bulanan setiap bulan. Ada yang komitmennya 100.000 setiap bulan, ada yang 200, ada yang 150. Ini di list Pak. Jadi setiap bulan mereka transfer. Diingatkan di grup, ayo bapak-bapak tanggal 1 tanggal 10 silakan transfer. Ini Sahabat Infak Masjid. Memang belum banyak Pak yang ikut. Di grup itu belum banyak, tapi ya lumayan lah. Kalau SIMAS dengan Jeber ini jemput berkah, Sahabat Infak Masjid dengan jemput berkah, kalau digabungkan cukup lumayan. Ya sedikit 2-3 tukang mah bisa tercover dengan adanya ini. Nah ini yang menjadikan sebenarnya 3 ini Pak. 3 ini yang memang lumayan. Ada program sumbangan material, jemput berkas dengan SIMAS ini cukup lumayan. Jadi tukangnya bisa kebayar, barangnya juga bisa ada. Terakhir adalah cyber, siap berinfak. Tentunya cyber ini Bapak kapan saja ada rezeki, Bapak ada kapan saja ada kelebihan rezeki, tentunya bisa berinfak kepada Masjid Al-Muhajirin. Kalau dilihat bagaimana kemana kita bisa berinfak, Bapak ada di sini Pak. Donatur ingin berdonasi untuk pembangunan masjid bisa langsung ke rekening Yayasan Beranda Rodotul Umat. Nomor rekeningnya 7299125364 atas nama Yayasan Beranda Rodotul Umat. Nanti kami coba mohon izin Ketua DKM, nanti kami coba share file ini di grup MRTK gitu ya, biar teman-teman yang ingin berinfak bisa mendonasikan ke rekening yayasan. Berikutnya bapak-bapak sekalian, tentunya ini tidak tahu 1 tahun sekali kami bertemu Bapak ya,
saya, bapak-bapak sekalian, tidak 1 tahun sekali bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Yang pertama ini menjadi sambung silaturahmi kami. Semoga ini menjadi satu keberkahan. Yang kedua juga mungkin bapak-bapak ingin bertanya terkait ini, mungkin bisa ditanyakan kepada nomor yang di atas, Pak. Ada Pak Tri Gunadi, ada Pak Suwarno, dan Pak Tri Wahyudi. Ini kedua ini adalah ketua panitia, begitu juga bendahara dari masjid panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, semoga ada niat baik bapak-bapak sekalian untuk memberikan infak sedekah kepada masjid kami. Jikapun memang tidak ada rezeki di antara kita, mungkin ada rezeki di sahabat-sahabat ataupun keluarga kita. Semua berkenan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Kak Fadil, terima kasih ya Kak ya. Terima kasih atas kesalahan dan kehilafan. Astagfirullah. Kalau mau bertanya-tanya nanti mungkin setelah salat ya. Terima kasih. Kafana bihada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.